Karena pada saat itu aku nggak kepikiran mau langsung lanjut S2, artinya aku mau kerja gitu. Jadi beban pikiranku adalah nanti setelah lulus aku akan kerja apa. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng aku Ardiansa dan kita lagi ada di segmen cerita kita. Nah, kali ini aku mau cerita sedikit gitu pengalaman aku berkaitan dengan proses mencari pekerjaan pada saat lulus dari bangku pendidikan gitu, atau bisa dibilang fresh graduate. Nah, itu jadi aku kan kuliah di S1 jurusan Teknik Arsitektur di salah satu universitas di Jawa Tengah gitu. Aku lulus di tahun sekitar 2018 akhir, itu bulan November gitu, November 2018. Ya, Oktober November 2018 lah gitu. Pada saat itu salah satu yang menjadi apa ya istilahnya beban pikiran, bisa dikatakan beban pikiran kali ya gitu. Itu ya pada saat semester akhir gitu, karena kan ya hampir kebanyakan orang itu kan punya kekhawatiran akan masa depan itu ya. Sama gitu pada saat dulu waktu masih SMA itu ya kita belajar SMA, kekhawatiranku nanti mau habis lulus mau kemana gitu, kampus mau kuliah itu kampusnya apa. Tapi kalau udah kuliah kan S1 pikirannya karena pada saat itu aku nggak kepikiran mau langsung lanjut S2, artinya aku mau kerja gitu. Jadi beban pikiranku adalah nanti setelah lulus aku akan kerja apa gitu, aku akan meneruskan ke bidang apa gitu yang kira-kira cocok gitu buat aku gitu. Dan banyak kekhawatiran karena ya kita selalu pengen menjawab ekspektasi banyak orang gitu ya, ekspektasi keluarga, ekspektasi lingkungan sosial gitu, yang mana mereka punya ekspektasi tinggi kita ya bisa sukses gitu. Dan ya kalau kita bicara ekspektasi itu nanti mungkin kita bisa bicarakan di video lain gitu, karena itu sesuatu yang baik dan tidak baik gitu, bisa menjadi pisau bermata dua gitu. Tapi yang aku mau sampaikan di sini ada pada saat itu ya aku memang benar-benar kepikiran gitu nanti setelah lulus kuliah mau lanjutin apa, itu mau kerja di mana gitu. Apalagi kan di Jawa Tengah sendiri gitu, kalau kita bicara UMR dan lain-lain kan masih rendah gitu. Kalau mau tinggi ya di daerah-daerah Jawa Barat tuh, kalau Jawa Timur kayak Surabaya gitu. Tapi ya ya banyak lah, kita pasti salah satu pertimbangan kan juga berkaitan dengan penghasilan ataupun gaji gitu. Nah, karena pertimbangan itu akhirnya aku juga pada saat udah lulus tuh bulan pertama aku nyiapin terlebih dahulu tuh yang namanya berkas-berkas administrasi gitu. Administrasi aku siapin dulu, portofolio, CV dan lain-lain gitu yang akan menunjang aku untuk mendaftar gitu. Sampai kemudian aku memutuskan untuk kayak aku harus break dulu deh gitu. Aku nggak pada saat itu aku kayak nggak mau lanjut kerja langsung gitu, karena ternyata ya pada saat nyiapin administrasi itu juga beban pikirannya kayak jadi beban sendiri gitu. Kita baru aja lulus kuliah itu kan juga pas tugas akhir skripsi kan juga beban itu. Kemudian nyiapin administrasi dan lain, akhirnya aku break sebulan. Pada saat itu aku mutusin buat sama temen aku yang satu kampus juga, lulus bareng juga, itu ke salah satu program les bahasa gitu di Pare, Kediri gitu ya. Dan di situ ya sebulan doang. Jadi kalau bisa dibilang mau expert di bidang itu ya enggak gitu, karena sebulan ya kita enggak kemudian tiba-tiba lulus dari sana bisa menjadi kayak orang bule ngomong bahasa Inggris lancar kan, enggak gitu. Jadi tujuanku ya memang lebih kepada refreshing, pengen break terlebih dahulu. Kita habis kuliah 4 tahun, sebelum kuliah juga ada SMP, SD, SMA gitu kan, pasti pikiran jenuh banget gitu dengan lingkup seperti itu. Dan kemudian nanti kita mau akan terjun ke dunia pekerjaan yang mana itu jauh lebih jenuh daripada pendidikan, karena kan kita harus 5 hari jam kerja gitu, atau ada yang mungkin yang 6 hari juga jam kerja gitu kan. Jadi cukup capek ya kalau kita ngobrolin terkait bayangin terkait hal itu. Akhirnya ya aku break gitu, tapi nggak lama-lama, aku cuma break 2 bulan 3 bulan, karena kan fresh graduate pun juga bisa dikatakan fresh graduate itu kan
ada batasnya gitu ya, nggak kemudian udah 1,5 tahun dibilang fresh graduate kan enggak juga gitu. Akhirnya aku cuma break 2 sampai 3 bulan. Setelah itu aku baru daftar pekerjaan itu di Januari sampai Februari. Itu aku lewat online, semua daftarnya lewat website semua. Itu ada Jobstreet, ada waktu itu ada Glints. Ya, sekarang masih ada sih, cuman maksudnya ini kayak jarang banyak yang tahu. Kemudian ada LinkedIn ya. Cuman yang paling banyak emang di Jobstreet gitu, karena ini kayak yang paling umum banget sih secara pemahaman orang-orang, atau yang banyak banget dipakai perusahaan ya salah satu Jobstreet gitu. Nah, kemudian muncul lagi nih, ada salah satu pertimbangan lagi pada saat aku mau daftar kerja. Yang pertama adalah apakah kita mau daftar sesuai jurusan bidang kita, tentu gitu. Tapi waktu itu aku juga punya pertimbangan, aku pengen nyoba juga gimana kalau misalkan aku merasa nggak cocok dengan bidang itu gitu pada saat itu gitu. Jadi aku mau nyoba ke bidang lain juga gitu. Akhirnya aku ya daftar ke banyak bidang gitu, dan kalau aku simpelkan itu ada 3 bidang yang akhirnya aku coba daftar gitu, yaitu yang pertama yang sesuai dengan jurusan aku di arsitektur. Aku daftar di banyak konsultan arsitek gitu, baik itu desain, konsultan, ya pokoknya masih berhubungan ya dengan bangunan, yang dibutuhkannya itu memang lulusan S1 arsitek. Kemudian yang kedua itu adalah desain grafis, sama yang ketiga aku daftar juga MT, Management Training, di salah satu bank di Jawa Barat gitu. Beda banget kan, maksudnya kita kayak loncat banget dari ya jurusan arsitektur sampai daftar ke MT juga gitu. Tetapi ya itu salah satu upaya aku yang ya bisa dikatakan terpaksa ya terpaksa, bisa dikatakan mencoba gitu ya. Aku coba aja semuanya gitu ya. Ini mungkin salah satu buat saran buat kalian juga ya, dalam artian coba aja dulu semuanya gitu, bukan semuanya dalam artian semuanya dicoba, enggak. Cuma saya, kalian juga harus sesuaikan, dipertimbangkan matang-matang ketika kalian mau daftar ke bidang itu gitu. Jadi ya pada saat itu memang pertimbanganku, aku karena aku suka desain grafis, akhirnya aku kan memang aku punya ketertarikan di bidang itu, ya aku coba aja daftar ke desain grafis gitu. Kemudian di MT, Management Trainee, aku juga punya ketertarikan berkaitan dengan sosial. Sebenarnya aku lebih tertarik ke HRD sih, tapi kan aku nggak punya basic HRD ya, maksudnya tiba-tiba daftar menjadi HRD kan aneh juga gitu. Akhirnya aku daftar ke MT, ya satu lagi yang sesuai jurusan aku gitu. Tapi yang harus kalian perhatikan gitu, kalau kalian pada saat jangan sampai dalam artian, kalian harus perhatikan juga kalau kalian lulusan S1, maksimalkan memang kalian daftar yang dimana di situ dibutuhkan secara pekerjaan itu ya minimal S1 gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian lulus, kalau yang sesuai, yang relevan ya, jangan yang istilahnya lulusan S1 kalian masih apply yang lulusan SMA atau apapun gitu, karena ya cukup disayangkan aja gitu, karena kan otomatis secara gaji ataupun lain-lain itu ya memang dari perusahaan sudah menyiapkan serendah mungkin untuk SMA-nya atau SMA, kecuali kayak bidang-bidang yang memang itu bersifat umum, ataupun memang kalian tidak punya keahlian, lulusan kalian tuh berbeda jauh gitu. Kayak tadi ya aku bilang desain grafis kan kalau nggak salah waktu ini dibuka juga untuk SMA dan SMK deh, sederajat gitu. Tapi kan karena aku memang bukan di bidang itu, lulusannya aku beda ya, hanya aku tetap daftar di situ gitu. Tapi kalau yang satu bidang ya kayak bangunan ya, sebaiknya kalian apply-nya ya sesuai dengan kemampuan kualitas kalian. Kalau S1 ya kalian apply aja yang minimalnya S1 gitu, bukan yang minimal SMA atau SMK, karena mungkin secara pekerjaan nanti akan beda gitu. Karena kalau perusahaan mencari yang minimal SMA SMK, berarti orang yang dibutuhkan di posisi itu ya untuk pekerjaan yang secara pemahaman itu ya untuk anak SMA, lulusan SMA ataupun SMK gitu. Tapi ya itu preferensi lah ya terkait hal itu, karena banyak juga yang mungkin SMA SMK tetapi secara nanti karir dan lain-lainnya bisa melebihi gitu. Tapi pada saat itu aku 3, dan tahapannya itu yang pertama itu kan seleksi administrasi yang pasti kalian harus pastikan yang kalian apply itu sesuai dengan kualifikasi. Pada saat mendaftar kan ada kualifikasinya kayak minimal S1, kemudian fresh graduate boleh mendaftar ya. Nah ini yang kalian perlu perhatikan, jangan asal daftar. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena nggak ada resikonya ataupun konsekuensinya setahu aku ya kalau daftar apply banyak di laman website job, salah satu juga bicara Jobstreet itu. Cuman kan
untuk kalian bisa lolos administrasi ya semakin kecil gitu, karena misalkan minimal pengalaman 3 tahun tapi kalian fresh graduate daftar di situ gitu kan ya, kalau kalian tungguin itu ya buang-buang waktu aja gitu, karena kan nggak sesuai dengan kualifikasinya. Karena memang kalau di Jobstreet itu kan dia nggak ada batasan waktu perusahaan itu bakal nge-apply kapan itu, karena ada pengalaman ya temen aku udah daftar lama banget 6 bulanan ternyata baru dapat setelah 6 bulan baru dikonfirmasi untuk diundang wawancara gitu. Jadi kalau Jobstreet ataupun yang laman-laman loker gitu itu memang nggak ada kepastiannya, cuman ya makanya apply aja sebanyak-banyaknya, sesuaikan dengan kualifikasinya sehingga probabilitas untuk kalian bisa maju ke tahap berikutnya itu lebih besar tuh. Ya udah itu aku sesuaikan semuanya, berkas-berkas administrasi itu aku juga udah siapkan gitu. Akhirnya aku dapat wawancara itu, panggilan pertama itu di Jakarta Timur, yang desain grafis tuh aku keterima untuk wawancara. Kemudian selang seminggu kalau nggak salah itu aku ada wawancara di Bogor, ya di nggak seminggu malah 2 hari apa ya, di Bogor lah istilahnya, di Jawa Barat juga gitu. Kebetulan aku punya saudara di Jakarta, ini aku nginep ke saudaraku di Jakarta. Itu pengalaman aku pertama kali bepergian keluar kota sendirian gitu, di luar tempat kuliahku ya di Semarang gitu. Jadi ya udah, dan ini salah satu apa ya yang aku syukuri pada saat itu kan sempat ke kampung Inggris Pare Kediri gitu, dan akhirnya aku dapat teman baru, dia tinggalnya di Jakarta dan namanya Dio. Waktu itu ya Dio yang nganterin aku ke salah satu tempat wawancaranya yang di Jakarta Timur itu gitu. Jadi, itu dari pagi sampai lumayan lama, sampai siang pas sore gitu, karena ternyata nggak cuma wawancara, aku waktu itu juga dilakukan tes untuk melihat kemampuan desain aku, karena kan ya aku bukan bidangnya itu ya, tapi aku dilakukan tes di situ. Dan tes itu cukup lama karena harus desain dan lain-lain gitu. Ini yang harus kalian persiapkan pada saat kalian wawancara kerja, itu nggak cuman bawa berkas saja, tetapi kalau kalian misalnya daftarnya di bidang tertentu yang membutuhkan kalian untuk menunjukkan kemampuan, ya sebaiknya prepare gitu. Ya misalnya aku daftar desain grafis, ya prepare bawa laptop gitu, ataupun kalian misalkan IT atau apa ya, kalian prepare aja, karena kan siapa tahu ada memang nggak diinformasikan. Waktu itu aku nggak diinformasikan karena kan ada tes itu, tapi ya untungnya aku bawa laptop, ya udah langsung tuh tes praktek di lokasi di perusahaannya gitu, di kompleks ruko 3 lantai kalau nggak salah di Jakarta Timur gitu. Aku keterima, habis itu aku diketemuin sama direktur manajernya kalau nggak salah, sama manajernya, interview sama manajernya, dan sama manajernya oke, keterima. Waktu itu sempat yang salah satu menjadi pertanyaan penting menurut aku ya, kenapa kamu memilih bidang itu, karena kan tadi aku kan jurusan S1 arsitektur ya, tetapi kemudian daftar di bidang ini gitu ya. Waktu itu aku jawab ya karena memang aku punya ketertarikan di bidang ini, aku punya kemampuan di bidang ini, dan ini pun aku pelajari bisa dikatakan otodidak gitu, dan aku banyak terlibat dalam kepanitiaan yang aku ambil itu ya bidang ini gitu, bidang-bidang yang berhubungan dengan desain grafis gitu. Dan aku yakin kemampuan ini berguna walaupun aku memang bukan lulusan di bidang itu gitu pada saat itu ya. Aku keterima, cuman waktu itu aku masih harus disuruh konfirmasi yakin atau enggaknya, siap atau enggaknya untuk bekerja di perusahaan itu. Oke, aku dikasih waktu, ya udah aku minta waktu terlebih dahulu. Kemudian habis itu aku wawancara tuh yang di Bogor, karena kebetulan sama ya di konsultan juga di arsitektur, bidang arsitektur, jadi pertanyaannya yang selingkup dengan jurusan aku ya, dengan pekerjaan aku, dengan kemampuan ataupun software-software yang aku gunakan pada saat kuliah gitu. Jadi nggak terlalu banyak masalah lah secara wawancara gitu. Cuman yang di Bogor itu aku juga perusahaan itu kebetulan dia bekerja sama salah satu biro ujian untuk psikolog tes ya, untuk psikolog tes, untuk melihat secara kemampuan dan juga karakter kita mungkin. Di situ itu benar-benar seharian tuh aku tes ya, mungkin yang udah pernah merasakan psikotes gimana capeknya gitu, karena isinya cuman soal dan ya variatif, cuman kan soalnya bukan sesuatu yang bisa kalian isi sembarang, bukan kayak soal matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu, tapi ya di situ benar-benar kayak harus mainin pikiran banget gitu, logikanya harus jalan segala macam. Apalagi
ada nama salah satu yaitu tes koran gitu. Aku lupa ada nama resminya atau apa, tapi kalau nggak salah disebutnya tes koran. Jadi itu ada kertas segede kertas koran itu, tapi isinya angka semua, angka 1 sampai 9 tuh. Oh, penuh gitu. Dan itu harus dijumlahkan atas dengan bawah itu harus dijumlahin semuanya dalam batas waktu tertentu, setengah jam atau berapa gitu. Jadi kalau nggak salah sih yang dilihat di situ ya konsentrasi kita terhadap pekerjaan gitu, sama ya kan tuh saking banyak itu angka-angkanya rumit banget, bukan rumit sih, istilahnya padat banget kan isinya gitu. Jadi benar-benar konsentrasi udah capek itu seharian itu, kalau nggak salah siang dah itu ngerjain, udah capek segala macam, campur aduk lah itu seharian, benar-benar menguras tenaga banget gitu. Dan akhirnya aku keterima, habis tes psikolog itu keterima, dari perusahaannya juga oke, keterima. Akhirnya ya udah aku milih nih kan, aku kan keterima di 2 perusahaan, yang satu yang desain grafis, yang satu konsultan yang di bidang masih sebidang sama aku di bangunan atau arsitektur gitu. Ya udah, dengan mempertimbangkan ke depannya gitu, misalkan nanti mau lanjut kuliah ataupun pekerjaan nanti jenjang berikutnya, akhirnya aku milih yang di Bogor gitu, yang secara pekerjaan itu masih sesuai dengan bidang aku gitu. Sama sebenarnya ada satu lagi, seminggu setelah keterima yang di Bogor tuh aku dapat panggilan yang MT ya, itu di salah satu bank di Tangerang Selatan. Tapi karena udah keterima yang di Bogor, dan aku rasa udah oke, udah cukup gitu untuk aku stay di situ gitu. Akhirnya yang MT itu aku nggak terima secara panggilannya, aku konfirmasi nggak bisa datang segala macam gitu. Ya itu pengalaman aku, dan semoga ceritaku ini bisa menjadi apa ya istilahnya pandangan lah buat kalian yang baru lulus, yang mau daftar pekerjaan itu. Oh iya, sama satu lagi gitu, kebetulan aku 2 kali undangan interview itu dihubungi lewat WhatsApp, yang satu itu resmi lewat email gitu. Jadi sebenarnya ada kekhawatiran penipuan kalau lewat yang, tapi email juga sebenarnya banyak sih penipuan. Cuma maksudku kalau kalian nggak usah takut kalau misalnya ada interview lewat WhatsApp, undangan lewat WhatsApp atau apa gitu, selama di prosesnya itu memang tidak ada uang yang dikeluarkan, itu bisa aku katakan 70% aman gitu. 70% bukan penipuan, karena kan kalau penipuan pasti ada keuntungan yang dicari gitu. Nggak mungkin orang iseng tiba-tiba ngundang interview cuman buat ngerjain. Nah itu kacau sih kalau kayak gitu. Jarang banget lah gitu. Tapi kalau misalkan memang undangannya itu di situ tidak ada pungutan dana atau apapun, itu bisa dikatakan 70% ya memang bukan penipuan, kecuali memang di undangannya enggak, tapi ternyata pas di hari H di lapangannya pada saat interview diminta uang sekian. Nah itu juga patut hati-hati gitu. Jadi nggak masalah undangan perusahaan gede pun undangannya lewat WA atau apapun gitu ya, kalian harus pinter-pinter lah cari tahu mana yang itu asli, mana yang bukan gitu. Karena biasa kalau yang bukan tuh ada iming-iming lebihnya gitu, iming-iming gaji gede segala macam, ataupun ya yang lain-lain segala macam. Nah itu yang harus kalian benar-benar pertimbangkan gitu. Jadi mungkin itu gitu untuk cerita aku, pengalaman aku sampai keterima pekerjaan pertama aku sebagai fresh graduate itu. Mungkin di lain kesempatan aku masih banyak cerita berkaitan dengan pengalaman kerja gitu, atau aku masih kepikiran sebenarnya cerita terkait gimana rasanya kerja kantoran itu. Karena kan kantorku yang pertama kan juga kerjanya bisa disebut kerja kantoran, itu datang jam 8 pulang jam 5 ya. Gimana rasanya seperti itu gitu. Mungkin ini juga sedikit pengalaman-pengalaman yang bisa aku sharing ke kalian. Kemudian gimana ngeseimbangin antara kerjaan sama kehidupan kalian itu, atau work life balance-nya gitu, antara kerja, hobi, dan juga sosial kalian gitu. Sama karena aku juga udah pernah resign dan pindah kantor, aku mungkin bisa cerita juga berkaitan dengan pengalaman aku pindah pekerjaan atau resign dan lain-lain gitu. Tapi itu mungkin di video berikutnya, di lain kesempatan, masih di Serangga South Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk dukung channel ini. Dan selamat Natal, Merry Christmas buat yang merayakan, dan juga selamat tahun baru. Kita akan menuju tahun baru di 2023. Semoga semuanya makin sehat, makin bahagia, dan juga sukses selalu. Aku Aldiaza di Serangga South Channel. Bye-bye.
Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.